Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Ini sekarang saya berada di daerah Madura ya. Jadi ini lagi di persawahan di Madura. Oke teman-teman semua, kembali dalam channel 10 menit menuju tangguh bencana. Masih dalam edisi mitigasi bencana. Sekarang kita akan coba membahas tentang menghadapi letusan gunung api, tanda-tanda aktivitas vulkanik yang meningkat dan langkah-langkah keselamatan apa yang harus dilakukan. Ini juga penting mengingat Indonesia menjadi sebuah negara dengan jumlah gunung api terbanyak di dunia. Jadi jumlahnya 129 gunung. Nomor 2 itu Jepang dengan 40 gunung api dan Amerika itu 39 gunung api. Jadi kita memang ditakdirkan dan dianugerahi dengan keindahan gunung-gunung apinya, tapi juga menjadi ancaman bagi keselamatan. Oke teman-teman, untuk memahami tanda-tanda aktivitas Gunung Merapi akan meletus gitu. Yang pertama yaitu adanya gempa vulkanik. Ya, tapi biasanya gunung api yang akan meletus memberikan tanda-tanda adanya gempa-gempa vulkanik akibat aktivitas magma yang meningkat di gunung itu sendiri. Nah, itu sebagai tanda-tanda awal. Yang kedua adalah deformasi tanah. Nah, deformasi tanah itu adalah perubahan struktur tanah. Jadi struktur tanah yang ada di gunung. Biasanya ada penggelembungan di daerah-daerah tertentu. Nah, itu sebagai sebuah tanda juga bahwa ada kemungkinan gunung api siap untuk meletus. Nah, yang ketiga adalah perubahan suhu dan emisi gas. Nah, yang keempat adalah aktivitas fumarola dan sumber air panas. Nah, peningkatan pada aktivitas fumarola dan sumber air panas di sekitar Gunung Merapi itu sering terjadi, di mana uap air itu banyak yang keluar melalui celah-celah yang tadi saya sebutkan. Nah, yang kelima adanya suara dan ledakan. Nah, suara gemuruh dan ledakan itu juga sering terjadi sebagai akibat konsekuensi dari peningkatan aktivitas magma yang mau mencari celah untuk keluar dari dalam gunung. Nah, setelah kita mengikuti tanda-tanda aktivitas di atas, maka mari kita bahas langkah-langkah keselamatan apa yang harus kita siapkan dan harus kita lakukan ketika memang gunung api itu meletus. Yang pertama yang pasti ikuti arahan dan informasi resmi. Biasanya di gunung-gunung api aktif, pemerintah baik BPBD atau pemerintah daerah itu sudah membuat jalur-jalur evakuasi dan arahan-arahan yang harus dilakukan oleh warga ketika memang terjadi letusan itu. Nah, ikuti arahan-arahan dan petunjuk itu. Yang kedua, persiapkan tas siaga bencana. Nah, ini sebenarnya bukan hanya di Gunung Merapi ya, di hampir semua potensi bencana kita memang harus menyiapkan emergency kit itu. Tas itu berisi dengan ya makanan, pakaian, senter, baterai, radio komunikasi, power bank mungkin saat ini. Nah, itu disiapkan di dalam emergency kit. Nah, yang ketiga adalah gunakan masker dan pelindung mata. Ketika memang ada letusan, maka kita wajib memakai masker dan pelindung mata untuk mengurangi resiko terdampak debu vulkanik itu. Nah, untuk masker yang direkomendasikan biasanya masker N95 atau yang setara lah dengannya tuh. Tapi untuk masyarakat juga punya kearifan lokal, biasanya mereka menggunakan kain sarung yang diikat menutupi mulut dengan hanya menyisakan celah mata. Nah, itu menurut sebagian masyarakat itu jauh lebih efektif daripada menggunakan masker N95 atau masker jenis lainnya, karena debu yang menempel kalau di masker itu akan lengket dan akan mempersulit kita bernapas. Tapi kalau debu yang menempel di kain sarung itu tinggal dikibas akan jatuh dan bisa bernapas lebih lega. Itu menurut pengalaman warga. Nah, itu mungkin bagian dari kearifan lokal. Yang selanjutnya adalah evakuasi ke tempat aman. Segera evakuasi ke tempat yang lebih aman, area rawan letusan, dampak letusan. Nah, biasanya setiap daerah satu pemerintah sudah mempunyai peta zona 1 atau zona yang bahaya, zona yang memang sangat rawan yang harus dihindari ketika terjadi letusan gunung api. Nah, yang selanjutnya adalah ketika pergerakan evakuasi hindari aliran lahar
Jadi bergeraklah menghindari aliran lahar, sungai-sungai atau daerah-daerah yang memang diperkirakan atau sudah dipetakan menjadi daerah aliran pergerakan lahar. Nah, yang keenam adalah perhatikan kesehatan. Oke, teman-teman, sahabat tangguh semua, jika terkena abu vulkanik, segera cuci mata dan kulit dengan air bersih. Hindari aktivitas luar ruangan yang sejauh mungkin untuk mengurangi paparan abu vulkanik yang bisa menyebabkan masalah di pernapasan. Yang ketujuh adalah persiapkan alat komunikasi darurat. Ini penting. Pastikan Anda memiliki alat komunikasi yang bisa diandalkan seperti radio orari ya, atau memang HP, ponsel dengan baterai cadangan atau power bank. Ini penting ya untuk mendapatkan informasi terbaru dan berkomunikasi dengan pihak berwenang serta keluarga lainnya. Yang selanjutnya teman-teman, seperti yang kita ketahui, gunung berapi adalah bagian dari keindahan alam negara kita. Kita memang diuntungkan, banyak wisatawan masuk ke negara kita ini untuk melihat keindahan gunung api. Namun di balik keindahan itu, gunung api mempunyai ancaman yang sangat mematikan. Dengan memahami tanda-tanda aktivitas vulkanik yang meningkat dan mengetahui langkah-langkah keselamatan saat terjadi letusan, itu bisa melindungi diri dan keluarga dari bahaya. Sahabat tangguh, terima kasih telah menyimak video pendek durasi 10 menit menuju tangguh bencana ini. Semoga itu bermanfaat. Dan jangan lupa untuk bantu like and share video ini karena semakin banyak orang yang mengetahui tentang mitigasi bencana, semakin mudah menuju Indonesia tangguh bencana. Percayalah bahwa apa yang teman-teman lakukan dengan men-like, men-share, ini juga berkontribusi terhadap keselamatan nyawa banyak orang. Sehingga teman-teman bisa menjadi bagian dari pelopor Indonesia tangguh bencana. Terima kasih untuk video kali ini. Salam tangguh Indonesia tangguh bencana.